Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini, ya, apa kabarnya teman-teman? Nah, kembali lagi saya akan membahas perihal insurance atau dunia perasuransian, ya. Nah, tema kali ini saya akan menjawab nih beberapa pertanyaan viewer. Dan ini saya emang ada rencana nih untuk menjawab beberapa pertanyaan viewer terkait yang pertanyaan kemarin, ya. Karena di sebelumnya itu ada dua konten yang saya bahas mengenai kartu PPH Plus dan PSS Plus Pro, ya, perbedaannya apa, sama yang Pro Anugerah, ya, kalau nggak salah, yang produk baru, ya. Nah, di situ ada viewer menanyakan. Nah, ini kita langsung aja ya guys. Oke guys, nah langsung nih di konten yang satu dulu ya, yang konten apa bedanya PPH Plus Pro dan PSS Plus Pro. Kupas tuntas ya, itu ya. Nah, di sini viewernya namanya Sandy Rianto 7902. Ya, beliau menanyakan seperti ini. Pak Agus, yang PPH Plus Pro kan PAID. Ya, PAID itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kalau dulunya unit link tuh ya, istilah unit link lah. Sekarang PAID. Sebenarnya sama aja sih. Ya, bagus. Yang PPH Plus Pro kan PAID. Nah, coy-nya tiap tahun naik gak? Nah, ya, itu saya jawab langsung ya. Naik, teman-teman. Tapi kalau yang PAID ya, itu cenderung flat. Kenapa? Karena preminya lebih tinggi sedikit karena sudah diperhitungkan untuk coy perlindungan sampai berapa nih. Ya kan ada perlindungannya kalau PAID ya. Kalau teman-teman bedakan ya contohnya ya. Kalau teman-teman ambil PPH Plus Pro ya, kalau PPH Plus Pro kan kartu hitam. Nah, dia tidak berdiri sendiri melainkan dia produk yang bertengger pada produk PAID. Itu PPH Plus Pro. Nah, itu ada perlindungannya mau di cover sampai berapa tuh? Sampai 75 kah? Mau 85 kah? Atau 99 tahun? Betul nggak? Kalau PAID bisa dipilih tuh, kalau yang PPH Plus Pro. Tapi kalau PSS Plus Pro nggak ada perlindungan sampai kapan? Karena kan dia setahun mau perpanjangan nih. Tahun depan perpanjang lagi, ya udah bayar lagi. Tahun perpanjang PSS Plus Pro ya, tahun depan bayar lagi, ya perpanjang lagi. Berarti bayar lagi. Gitu. Dan itu produknya tradisional kalau PSS Plus Pro. Ya, gitu teman-teman. Intinya teman-teman ya, mau produk PAID, mau produk tradisional, ya, biaya asuransi seiring usia bertambah manusia itu akan naik teman-teman. Cuman yang membedakan, kalau yang asuransi tradisional itu kelihatan tuh kenaikannya. Karena kan setahun perpanjang, ya preminya kan nggak flat kalau yang tradisional, yang Plus Solusi Sehat Plus Pro. Dia akan naik, ya kenaikannya berapa persen. Terus nanti tahun depan naik lagi. Nah, itu selisihnya itu naiknya kelihatan tuh. Tentunya setiap usia beda kenaikannya ya, pasti seiring dengan usia itu pasti beda kenaikannya. Ya, usia dengan 20, ya usia tertanggung 20 tahun, kalau usia teman-teman 40 tahun itu pasti beda coynya ya. Nah, balik lagi ke PAID ya. Kalau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ya, itu di kita itu namanya PruLink Next Gen. Nah, itu PruLink Next Gen itu produk PAID kita, ya. Nah, teman-teman ambil Riders PPH Plus Pro atau kartu hitam, Pru Prime Healthcare Plus Pro, ya, kepanjangannya. Nah, itu memang cenderung flat, teman-teman. Ya, tapi sebenarnya coy-nya naik nggak? Cost of insurance ya, coy itu ya. Kalau yang teman-teman belum tahu ya, cost of insurance, biaya asuransi, ya. Biaya yang dikenakan seiring teman-teman kontrak. Itu ya, pakai nggak pakai, bayar nggak? Bayar tentunya ya. Jadi itu kena ya. Tapi kalau di PAID dia sudah diperhitungkan teman-teman. Ya, teman-teman usia berapa nih? Usia masuk 25 misalkan atau 35 tahun. Mau dilindungin sampai itu kartu bisa dipakai usia 99 tahun. Nah, dari usia 35 misalkan, usia masuk 35 sampai 99 tahun, dia udah hitung dulu tuh coy-nya. Setiap tahun berapa kenaikannya, langsung ditarik, dibagi berapa tahun. Itu teman-teman. Makanya preminya cenderung flat. Dalam tanda kutip tidak ada
pengertian flat itu tidak ada namanya repricing ya, kayak beberapa bulan yang lalu ya. Nah, kalau repricing itu terjadi nggak setiap tahun, teman-teman? Ya, tergantung kondisi sebuah negara tersebut. Kalau misalnya kejadian kayak pandemi gini kan, biaya-biaya udah naik gila-gilaan, sehingga biaya asuransi udah kacau ya, jadi hitungannya udah nggak sesuai lagi, jadi harus kena repricing. Jadi harus disesuaikan lagi itu. Tapi kalau nggak terjadi hal pandemi seperti ini, itu tidak ada namanya repricing. Ya, sekali lagi ya, nanti bukan berarti repricing, nanti tahun depan ada yang nanya tuh kemarin. Nanti tahun depan kalau ini bisa kenaikan gini lagi, kalau ada terjadi pandemi seperti ini lagi, ya kemungkinan bisa. Tapi kalau nggak ada pandemi, ya nggak. Ya, kenaikannya ada kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan. Ya, repricing ini kan nggak setiap tahun. Kalau terjadi repricing setiap tahun, waduh, gawat dong teman-teman. Ya. Terus kita langsung itu Sandy Rianto ya yang nanya ya. Nah, mengenai tiap tahun naik nggak? Kalau Pak Edi, dia flat teman-teman ya. Kalau secara premi dia flat, cenderung flat kalau premi ya. Tapi kalau Pru Solusi Sehat Plus Pro itu naik setiap tahun. Nah, kemarin yang nanya, Pak Agus, kalau Pak Edi, PPH Plus Pro sama PSS Plus Pro itu apa bedanya? Nah, sebenarnya sih di konten sebelumnya saya udah pernah jelasin sih teman-teman ya. Kalau Pak Edi itulah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ya berarti seberapapun premi teman-teman bayar, ya setidaknya ada berapa persen itu kembali. Ya, hanya beberapa persen kembali, tapi tidak 100% teman-teman. Jangan sampai nanti kejadian kayak tahun lalu tuh ya, sampai ada yang buka tenda di salah satu perusahaan asuransi karena dia menuntut, mana nih setelah 10 tahun nih ya, duit gua katanya bisa kebalik. Nah, buat temen-temen ya tenaga pemasar, tolong jangan, ini bukan konsepnya nabung kayak nabung di bank teman-teman. Ini bukan nabung teman-teman, tapi kontribusi ya, atau ini kewajiban harus membayar, bukannya menabung. Kalau menabung kan pasti kembali. Nah, kalau ini belum tentu teman-teman, tergantung nilai investasi. Investasi itu tidak ada yang pasti. Jadi kalau ada yang bilang investasi nanti keluar segini, nah itu hati-hati teman-teman. Itu udah omong kosong ya. Berarti teman-teman udah mis-selling sebagai tenaga pemasar. Ya, di hadapan nasabah itu bisa blacklist teman-teman ya. Nama baik teman-teman hancur, juga perusahaan juga jadi terpengaruh ya. Nah, tidak ada namanya investasi bisa pasti. Ya, jadi turun naiknya hasil investasi itu tergantung pasar. Ya, jadi makanya kalau berinvestasi di asuransi itu tidak ada yang pasti dan tidak mungkin balik 100% teman-teman. Karena kenapa? Ada COI, cost of insurance atau biaya asuransi. Jadi biaya yang dikenakan baik pakai mau klaim atau tidak klaim itu biaya asuransi kena nggak? Kena teman-teman. Sama deh kayak gini, nggak usah jauh-jauh deh. Asuransi mobil sama kan? Nah, teman-teman punya mobil baru diasuransikan. Nah, teman-teman bayar ORIS ya. Contoh bayar ORIS-nya berapa? 6 juta ya, atau mobil kecil 4 juta setahun. Ya, misalkan 4 juta nih. Kejadian nggak kejadian tetap bayar nggak? Mau tabrakan, mau nggak nabrak ya, mau klaim tabrakan atau nggak nabrak, bayar nggak? 4 juta setiap tahun. Bayar kan? Dan itu pasti preminya juga nanti akan dikalkulasikan setiap tahun. Nggak mungkin flat juga. Ya, seiring dengan usia bertambahnya kendaraan tersebut. Ya, usia pakai gitu. Nah, sama. Begitu. Ya. Jadi sama halnya pajak kendaraan bermotor juga sama nih, teman-teman. Nah, teman-teman mau motor, mau mobil ya, pakai nggak dipakai tuh mobil, didiemin aja gitu kan, digerasi, dijalanin atau pakai nggak dipakai, pajak mau bayar teman-teman. Betul nggak? Pajak tahunan pasti bayar dong. Nah, sama seperti itu teman-teman. Di asuransi pun sama. COI, cost of insurance, itu akan naik seiring dengan usia bertambahnya teman-teman. Jadi basicnya itu dulu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang
store 10 tahun. Nah, ini yang dulu ya, nasabah yang 10 tahun yang lalu dijanjikan oleh tenaga pemasar, store 10 tahun aja. Ya, nanti nggak usah store lagi. Teman-teman logika aja nih, secara logika. Teman-teman udah store nih selama 10 tahun. Dari tahun pertama store terus sampai 10 tahun. Di tahun ke-11 stop. Ya. Nah, yang saya bilang, coy kan pakai nggak kepake, bayar dong setiap bulan. Nah, logikanya, duit teman-teman ya udah 10 tahun terkumpul, ya kan? Ya, dengan nominal katakan berapa nih? Ya, 6 juta, ya 6 juta setahun. Berarti total premi yang udah store itu 60 juta. Nah, 30 jutanya itu kan buat investasi misalkan. Nah, anggap 50-50 ya. Nah, berarti gimana? Kepotong terus setiap bulan. Lama-lama habis, teman-teman. Secara logika. Bisa nggak bertahan hidup sampai itu polisnya bertahan hidup sampai teman-teman usia tua nanti? Nggak akan ada, teman-teman. Itu, ya. Begitu, teman-teman, ya. Jadi, perlu diketahui, ya, kalau produk PAID, preminya naik nggak? Flat. Kalau secara premi cenderung flat, asal yang tadi saya bilang tidak ada repricing, ya. Tapi secara biaya asuransi naik nggak? Naik, teman-teman. Di belakangnya menaik sebenarnya. Nah, nanti bisa lap lagi dong. Nah, makanya kalau namanya PAID, selama teman-teman kontrak, ya setor juga, teman-teman. Bukannya berarti 10 tahun udah nggak usah setor lagi. Itu namanya bisa terjadi lapse. Maksudnya lapse itu polis tidak aktif. Di mana polis tidak aktif, nah teman-teman dirawat. Nah, terus klaim, ternyata nggak bisa. Wah, pasti teman-teman marah-marah. Loh, saya udah setor, tapi kok begitu klaim nggak dibayar? Nah, kejadian lagi. Itu yang terjadi. Ya. Nah, terus atau premi nih, terus ditanya nih ya. Atau premi ya, si Pak Sandy ini ya, Sandy Rianto 7902 ini nanya. Atau premi benar-benar tetap nggak akan naik karena coy. Nah, ini mengenai PAID. Premi tidak akan naik, memang cenderung flat. Tapi ya selama teman-teman bayar kontribusi atau premi, kalau di syariah itu kontribusi ya, kalau di konvensional tuh premi ya. Jadi jumlah yang harus dibayarkan tertanggung ya kepada penanggung. Penanggung dalam artian perusahaan asuransi sebagai penanggung. Ya, tertanggung itu teman-teman yang ditanggungnya kalau terjadi resiko sakit, teman-teman dapat biaya penggantian rumah sakit. Ya. Nah, premi benar-benar tetap nggak akan naik. Dalam tanda kutip, tidak terjadi repricing seperti kemarin. Ya, itu premi cenderung flat kalau PAID. Ya, tapi coy setiap tahun naik. Nah, karena biaya asuransinya teman-teman udah bayar premi, ada biaya asuransi. Itu makanya kan kalau PAID kan ada berapa persen asuransi, berapa persen investasi dong. Ya, ada premi asuransi, ada premi investasi. Nah, premi investasinya akan termakan oleh cost of insurance, biaya asuransi. Ya, kalau selama teman-teman bayar premi, biaya asuransi itu akan ngenain ke premi asuransi. Tapi kalau teman-teman nggak setor, ya berarti cuti dong. Nah, kalau cuti premi, berarti kan teman-teman nggak ada supply, maksudnya nggak ada pemasukan premi ya ke perusahaan asuransi. Berarti perusahaan asuransi mengambilnya ke porsi investasinya teman-teman. Nah, itu diambilin tuh setiap bulan. Ya, di asuransi kan dikenakan setiap bulan ya, gitu di asuransi. Tapi naiknya setahun sekali, karena kan manusia kan bertambah umur kan setahun sekali pastinya. Nah, ulang tahun kan. Begitu teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan kedua ya. Masih di konten yang sama, apa bedanya PPH Plus Pro dan PSS Plus Pro yang kupas tuntas itu ya. Selain ini Sandy Rianto 7902, ada lagi nih yang nanya nih ke kita ya, yaitu Komodo Surabaya 8037. Nah, halo Pak, tanya ya, yang Pro Prime kalau migrasi ke PSS Plus Pro, apakah bisa? Langsung saya jawab bisa, tapi itu produk yang berbeda ya teman-teman ya. Alasan karena kondisi ekonomi dan resesi, ya itu saya mengerti ya. Dan member
fokusnya ke kesehatan saja atau harus putus kontrak? Ini kayaknya agent nih. Ini kayaknya tenaga pemasar nih ya, si Komodo ini ya. Mungkin ya. Karena beliau menanyakan ini, halo Pak, tanya ya, yang Pro Prime kalau migrasi ke PSS Plus Pro apakah bisa? Langsung saya jawab bisa. Ya, alasan karena kondisi ekonomi resesi dan member. Nah, member ini kan berarti kan mungkin nasabahnya ya gitu ya. Dan member fokusnya ke kesehatan saja. Jadi bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman migrasi dari PPH Plus Pro ke PSS Plus Pro itu bisa. Tapi dengan ketentuan seperti ini. Itu kan produk yang berbeda. Ya, kalau PPH Plus Pro itu kan kartu hitam. Ya, kartu hitam itu sebagai manfaat tambahan di produk PAID tadi, ya, manfaat tambahan. Nah, sedangkan PSS Plus Pro itu ada produk asuransi kesehatan murni tradisional. Jadi tentu udah beda produk. Ya, walaupun sama-sama manfaat kesehatan, tapi produknya berbeda. Nah, kalau teman-teman ajukan aja dulu, ya, ajukan baru di PSS Plus Pro-nya, Pro Solusi Sehat Plus Pro yang produk asuransi murni kesehatan, ya. Nanti perusahaan asuransi akan minta take down untuk PPH di polis PAID-nya. Pasti minta ditutup, ya, di take down. Nah, nanti kena masa tunggu baru, teman-teman. Ya, kalau namanya dari PPH Plus Pro ke PSS Plus Pro itu kena masa tunggu baru. Jadi ada 18 macam penyakit yang masa tunggu 12 bulan pertama. Nah, apa aja nanti teman-teman bisa lihat tuh di konten, bisa teman-teman lihat ya penyakit, cari aja deh penyakit 18 penyakit yang masa tunggu setahun Prudential. Ya, di perusahaan asuransi lain pun ada, tapi pasti beda-beda ya. Ada yang 18, mungkin ada yang lebih atau ada yang kurang mungkin ya. Nah, itu semua ada ketentuan masa penyakit yang masa tunggu setahun. Nah, itu teman-teman harus tahu, teman-teman. Jadi penyakitnya apa aja itu yang 18 macam penyakit yang 18 masa tunggu itu. Teman-teman harus tahu. Ya. Jadi, kena masa tunggu baru dan premi memang lebih murah kalau Pro Solusi Sehat Plus Pro. Tapi perlu diingat, preminya tidak flat ya kalau PSS Plus Pro. Dia akan naik seiring dengan usia bertambah teman-teman. Ya. Terus nanti kalau PSS Plus Pro biasanya itu nanti ada dapat surat H-30 ya, H-30 hari ya. Dari tanggal jatuh tempo itu nanti perusahaan asuransi akan menyurati ya kepada atau meng-email ya suratnya bahwa kenaikannya nanti jadi preminya nanti udah begitu jatuh tempo sekian. Ya, dari premi sekian jadi sekian. Itu nanti ada kok. Oke? Gitu. Nah, terus lanjut nih. Ya, apakah harus diputus kontrak? Nggak perlu, teman-teman. Jadi, teman-teman buka polis baru, ya, namanya Pro Solusi Sehat Plus Pro, ya kan, ambil kesehatannya aja kan, tadi kan, karena ekonomi. Jadi, polis lamanya nggak perlu ditutup, tapi dicabut untuk kartu Pro Prime Healthcare Plus Pro-nya aja. Itu di take down. Pasti perusahaan asuransi minta take down tuh. Nggak mungkin bisa double-double kan. Minta di take down PPH Plus Pro-nya, nanti baru teman-teman bisa langsung PSS Plus Pro. Dengan syarat ya, belum pernah terjadi klaim ya. Kalau misalnya pernah terjadi klaim yang ringan sih nggak masalah, kok kayak DB, tipes gitu sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah pernah operasi berat, nah tapi hati-hati teman-teman ya, takutnya kena pengecualian. Itu aja. Oke, lanjut. Terus ada di konten yang kedua nih ya, yang kontennya temanya produk asuransi dengan paket lengkap Pro Anugerah Syariah. Ini yang lagi gencar-gencarnya nih ya. Ini laku kayak kacang goreng nih teman-teman, karena Pro Anugerah ini adalah salah satu solusi buat teman-teman yang kalau nggak yakin ya, teman-teman nggak punya keyakinan dalam semasa kalian kerja ya. Kalau suatu saat terjadi resiko sama saya, gimana dengan istri dan anaknya? Nah, teman-teman, kalau belum punya warisan, program warisan, nggak bisa mewarisi kira-kira miliaran, 2 miliar, gue nggak punya duit. Ya, tapi kalau misalnya suruh punya duit 2 miliar, lu ditanya sekarang, lu punya nggak duit 2 miliar? Ya kagak ada. Nah, gimana caranya? Teman-teman cukup cicil hanya 1%. 1-2% setahun untuk dana puluhan miliar atau 2 miliar atau 1 miliar, teman-teman. Kayak gitu. Ya, jadi dengan dana yang 1% atau 2%-nya itu dari 2 miliar misalkan,
setiap tahun, ya, teman-teman udah mempersiapkan warisan 2 miliar. Kapan waktu, dimanapun, dan kapanpun kalau terjadi meninggal dunia, ya, itu akan terima namanya warisan 2 miliarnya. Ya, gitu. Nah, ini produk asuransi, ada pertanyaan ya dari yang ini konten kedua. Dari Gustiri Tonga 5725. Kalau dana sudah dikembalikan, lalu kos asuransi siapa yang bayar? Jangan seperti asuransi Pru yang sebelumnya. Janji hanya bayar 10 tahun, tetapi setelah kenyataan setelah 10 tahun masih tetap bayar. Tolong kasih penjelasannya. Oke Pak, saya kasih penjelasannya nih Pak ya. Nah, jadi ini yang barusan saya bilang ya, banyak korban-korban nasabah yang 10 tahun yang lalu dijanjikan premi sekian, ya store-nya hanya 10 tahun, perlindungan seumur hidup. Nggak ada, teman-teman. Kagak ada. Ya, nggak ada. Nah, kecuali kalau teman-teman produknya asuransi tradisional. Ya, kalau asuransi tradisional itu benar, kayak Pru Anugrah Syariah, ya, itu betul. Ya, store-nya kan dari ada yang 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun, tapi perlindungan sampai usia 120 tahun, itu betul. Itu pasti betul, teman-teman. Karena bukan produk unit link. Kalau produk unit link, PAIDI, itu kan nggak pasti. Ya, nggak pasti. Karena kenapa? Jadi, kalau teman-teman nge-store cuti, itu kan biaya asuransi motong ke nilai tunai yang udah terbentuk. Nah, itu suatu saat bisa lama-lama habis. Ya, jadi jangan berharap nabung, istilahnya dulu kan nabung ya disebutnya. Nabung cuma segini, itu bukan nabung teman-teman. Di perusahaan asuransi bukan istilahnya nabung, tapi bayar premi. Nah, namanya bayar, teman-teman, itu kewajiban, teman. Ya, teman-teman wajib bayar. Kalau nabung, suatu saat bisa ditarik. Nilainya yang teman-teman tabung, mungkin plus bunga jadi sekian. Nah, kalau ini tidak, premi. Ya. Nah, kalau misalkan ada hasil investasi bagus, ada return memang. Tapi returnnya bukan 100%. Returnnya mungkin 10%, 20%, 30%. Nah, makanya kemarin ada nanya, Gus, berarti emang mendingan asuransi kesehatan tradisional apa asuransi unit link ya? Tergantung, teman-teman. Kalau saya pribadi lebih senang yang PAIDI atau unit link itu. Karena berapapun yang teman-teman bayar premi, setidaknya nggak hilang begitu aja. Ya. Kalau asuransi tradisional kan teman-teman nggak setahun kejadian, sama kayak BPJS tuh. Setahun nggak kejadian, preminya balik nggak? Nggak akan kembali. Ya. Terus tahun nggak kejadian, premi auditor balik nggak? Nggak akan kembali. Ya. PAIDI pun nggak kembali. Tapi setidaknya returnnya hanya berapa? Ada yang kembali. Tapi tidak 100%. Jangan mengharapkan 100%. Ingat, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mengharapkan 100%, bisa kejadian yang setahun yang lalu tuh. Demo yang ada ke perusahaan asuransi. Ya. Nah, terus kalau dana sudah dikembalikan, lalu kos asuransi siapa yang bayar? Jangan seperti asuransi Pru yang sebelumnya, janji hanya sebayar 10 tahun, kenyataan setelah 10 tahun masih tetap bayar, tolong kasih penjelasannya. Nah itu. Jadi ini produk namanya asuransi tradisional, beda dengan PAIDI. Jadi kalau Pru Anugrah ini, teman-teman usianya berapa nih? Nah ya, usia berapa, perlindungan dia udah kan fix tuh sampai 120 tahun. Ya, sampai usia teman-teman 120 tahun dia pelindungin, hanya bayar 5 tahun. Nah, tapi bayar 5 tahunnya ini udah diperhitungkan tuh biaya cost of insurance-nya. Dari usia-usia 35, katakan usia masuknya 35 tahun, sampai usia 120 tahun, itu perusahaan asuransi udah hitungin tuh setiap tahun nih. Dengan si A, status perokok atau tidak, ya usia sekian, tahun berikut sekian, kan naik tuh setiap tahun. Nah, dia udah hitung tuh teman-teman. Nah, ditarik ke depan, bayar untuk 5 tahun, segini. Ya, terus ada yang bayar 10 tahun, segini. Bayar untuk 15 tahun, segini. Makanya kalau yang bayar 5, 10, 15, total premi yang dibayar sama nggak? Beda, teman-teman. Jadi kalau secara total premi yang dibayarkan akan lebih banyak yang tahun ke-15 dibanding tahun 10 dan tahun ke-5. Tahun ke-5, jumlah total dari preminya yang dibayarkan lebih sedikit. Sebenarnya kalau mau hemat, teman-teman kalau punya uang, ambil yang 5 tahun. Saran saya, kalau punya uangnya. Karena
nominal yang 5 tahun dengan nominal yang 15 tahun, secara nominal preminya lebih murah yang 15 tahun dibandingnya 10 atau 5 tahun. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kayak asuransi mobil sama ya. 5, tenor 10, tenor 15. Pasti secara nominal nyicilnya itu lebih murah yang 15 tahun ambilnya, yang tenor 15 tahun ketimbang yang 5 tahun. Tapi secara total selama 5 tahun sama 10-15 tahun, total premi yang dibayarkan akan lebih besar yang 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun lebih sedikit. Jelas ya teman-teman? Ya, gitu ya. Oke teman-teman, semoga menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Sebenarnya saya udah jawab juga di kolom komentar teman-teman ya, saya udah balas ya. Ya, tapi ini buat semuanya supaya teman-teman juga yang lain bisa tahu ya, bahwa tidak ada namanya coy flat. Biaya asuransi semua pasti naik. Logikanya, usia manusia bertambah nggak? Dari misalnya usia 25 ke 26, 26 ke 27 itu kan naik. Nah, semakin naik ya, biaya asuransi itu bukan makin kecil, makin besar. Karena kalau namanya di manusia, itu manusia ya usia 20 tahun sama usia 40 tahun, tingkat resiko kena penyakitnya lebih tinggi yang mana? Yang 40 tahun. Begitu teman-teman. Tapi bukan menutup kemungkinan 20 tahun nggak akan kena penyakit. Bisa aja kalau zaman sekarang. Tapi secara LIMRA, ya, Life Insurance Market Research Association, usia semakin tinggi, tingkat resiko penyakit makin tinggi. Itu aja ingat ya. Makanya kalau usia masuk 60, baru masuk nih usia asuransi 60, dengan usia 40, lebih murah mana? Pasti lebih murah usia 40 ketimbang usia 60. Kalau 60 harusnya bayarnya 7 juta, usia 40 misalkan bayarnya cuma 2 juta. Itu bedanya. Ya, jadi sedini mungkin, selagi muda, masih sehat, cepat-cepat masuk asuransi. Karena preminya murah banget, tapi manfaatnya besar sekali teman-teman. Itulah asuransi. Oke, jadi buat info, pertanyaan, dan pengajuan asuransi bisa hubungin di kolom komentar. Saya cantumin linknya. Nanti teman-teman bisa main-main ke website kita ya di www.agusimandarma.com ya. Atau linknya nanti saya cantumin di kolom deskripsi juga. Oke teman-teman, demikian ya konten singkat. Ya nggak singkat-singkat amat sih ya. Jadi kalau saya ngupas tuh bener-bener harus detail, karena saya orangnya detail ya. Jadi biar teman-teman jelas ya, jadi nggak ada timbul pertanyaan lagi, walaupun nanti ada pertanyaan lain mungkin ya. Tapi setidaknya dari unek-unek teman-teman udah terjawab sampai tuntas. Itu ya, itu misi saya. Jadi memberikan informasi ya tentang asuransi, harus aware teman-teman ya tentang asuransi, dan harus tahu klausal-klausalnya. Jangan hanya buka polis asuransi sama si agent A, si agent B, tapi begitu klaim, loh kok ini nggak diganti, padahal manfaat itu nggak ada. Loh kok ini nggak di cover, padahal polisnya lab. Loh kok ini nggak katanya kalau misalnya wasir termasuk penyakit di cover, padahal kena masa tunggu, polisnya baru 9 bulan, ya nggak di cover wasir. Ya, wasir termasuk salah satu dari 18 penyakit yang masa tunggu 1 tahun. Jadi itu aja. Oke guys, demikian ya penjelasan dari saya. Seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru ya dari AID YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!